Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laisa Tastari dari kelas MI 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penjadwalan struktur dan pengelolaan sistem operasi pada mata kuliah Sistem Operasi Dasar yang diampu oleh Bapak Diki Abdillah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Penjadwalan struktur dan pengelolaan sistem operasi adalah dua hal yang sangat penting dalam dunia komputasi. Mereka memainkan peran kunci dalam menjalankan dan mengelola sumber daya perangkat keras, serta menjaga agar sistem operasi berjalan dengan efisien dan dapat diandalkan. Di sini kita akan membahas dua topik. Topik pertama merupakan penjadwalan struktur atau scheduling, dan topik kedua merupakan pengelolaan sistem operasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pertama, penjadwalan struktur atau scheduling. Penjadwalan struktur adalah konsep yang terkait dengan cara sistem operasi mengelola dan mengatur urutan eksekusi tugas atau proses yang berjalan pada komputer. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan CPU dan sumber daya lainnya. Beberapa jenis penjadwalan yang umum digunakan dalam sistem operasi meliputi: yang pertama, penjadwalan first come, first serve. Proses diproses sesuai urutan kedatangan. Tidak efisien jika ada proses dengan waktu eksekusi yang lama di depan. Yang kedua, penjadwalan shortest job next atau SJN atau shortest job first atau SJF. Proses dengan waktu eksekusi terpendek diberi prioritas. Ini dapat menghasilkan throughput yang baik, tetapi sulit untuk memprediksi waktu eksekusi proses. Yang ketiga, penjadwalan round robin. Proses diberi waktu CPU untuk waktu tertentu atau quantum waktu sebelum beralih ke proses berikutnya. Ini memberikan respon yang cepat, tetapi dapat mengalami overhead penjadwalan. Yang keempat, ada penjadwalan prioritas. Proses diberi prioritas berdasarkan tingkat pentingnya. Proses dengan prioritas tinggi dieksekusi lebih dulu. Yang kelima, ada penjadwalan multi-level queue. Proses dikelompokkan dalam antrian berdasarkan tingkat prioritas. Setiap antrian mungkin menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda. Lanjut, kita masuk ke topik kedua, yaitu pengelolaan sistem operasi. Pengelolaan sistem operasi adalah konsep yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya fisik dan logis pada suatu sistem komputer. Ini melibatkan beberapa tugas, termasuk yang pertama, pengelolaan memori. Sistem operasi mengelola memori fisik dan virtual, memastikan bahwa proses memiliki ruang yang cukup untuk dieksekusi. Ini melibatkan alokasi dan dialokasi memori, serta pengaturan proteksi memori untuk mencegah akses ilegal. Yang kedua, pengelolaan sistem berkas. Sistem operasi mengatur dan mengelola berkas-berkas di sistem, termasuk pembuatan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan berkas. Ini juga mencakup sistem hak akses berkas untuk mengendalikan akses pengguna. Yang ketiga, pengelolaan input-output atau I/O. Sistem operasi mengordinasikan akses perangkat keras atau I/O seperti disk, keyboard, dan printer. Ini melibatkan pengelolaan antrean perintah I/O dan menangani kesalahan yang terjadi. Yang keempat, pengelolaan jaringan. Dalam sistem operasi jaringan, ini mencakup manajemen koneksi, aliran data, dan pengamanan data saat dikirim melalui jaringan. Yang kelima, ada pengelolaan proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas menciptakan, menghentikan, dan mengelola proses atau tugas yang berjalan pada sistem. Ini juga mencakup pengelolaan komunikasi antar proses. Kesimpulannya, kombinasi dari penjadwalan struktur dan pengelolaan sistem operasi yang efisien sangat penting untuk mencapai kinerja sistem yang optimal. Keadilan dalam alokasi sumber daya
dan stabilitas keseluruhan sistem. Sistem operasi modern telah mengembangkan berbagai algoritma dan teknik untuk mencapai tujuan ini, dan mereka terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi komputer. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Laisa Tastari, pamit undur diri.